Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, atas segala karunia nikmat-nikmatnya. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk amalan-amalan ketaatan tersebut yang sudah kita lakukan adalah sholat maghrib berjamaah. Dan yang tengah kita lakukan saat ini talabul ilmi. Dan nanti akan kita lakukan bersama secara berjamaah pula, yaitu sholat isya. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan keempat di Masjid Darussalam, Wisma Tropodo. Materinya membahas tentang Arkanul Islam, rukun Islam. Penjelasan tentang rukun Islam, menukil buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Menurut catatan saya pada bulan yang lalu, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak salah bagian terakhir itu tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman.
Dan yang sudah kami sampaikan beberapa poin dari pembatal-pembatal keislaman. Di antara yang sudah kami sampaikan, syirik, menyekutukan Allah, dan juga yaitu menjadikan agama sebagai candaan, bercanda dengan tema-tema agama. Maka ini bentuk pelecehan terhadap Islam. Maka ini termasuk bagian daripada nawaqidul Islam. Dan kami tidak perlu mengulang kembali. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi itu kami anggap tuntas saja. Hari ini kita akan memasuki rukun Islam yang kedua. Bukunya seperti yang ada di tangan saya ini. Syarah rukun Islam. Penjelasan rukun Islam yang nomor 2. Salat. Berarti buku ini 5 jilid kalau begitu Ustaz. Ya, 5 jilid. Karena rukun Islam itu ada 5. Yang nomor 1 buku tentang 2 kalimat syahadat. Yang nomor 2 tentang salat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salat. Bapak Ibu bisa lihat ketebalan buku ini. Khusus tentang salat saja setebal ini. Mulai dari wudhu sampai terakhir pembahasan paling akhir, yaitu tentang sholat jenazah. Nah, jadi tentang sholat jenazah dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang dikupas di dalam buku ini. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya malam hari ini kita awali secara berurutan terlebih dahulu. Hari ini kita lebih banyak membahas tentang bab yang pertama dari rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Apa itu bab yang pertama? Seputar wudhu. Jadi karena memang wudhu ini adalah bagian daripada syarat sahnya sholat. Sebab tanpa wudhu, sholat seseorang tidak sah. Makanya diletakkan pada bagian bab yang pertama. Seputar wudhu, ya, berwudhu untuk sholat. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita seputar wudhu kita bagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama definisi wudhu. Apa itu sih makna wudhu? Wudhu ialah, nah itu nanti kita akan bahas. Yang kedua, dalil-dalil disyariatkannya wudhu. Mana dalilnya? Apa ada syariat wudhu itu dalam Al-Quran? Nah nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga seputar wudhu ya. Seputar wudhu dari rukun Islam yang nomor 2, yaitu sholat, menunaikan, menegakkan sholat. Yang ketiga seputar wudhu yang akan kita bahas adalah keutamaan wudhu. Apa istimewanya? Apa keutamaannya? Orang itu jika selalu berwudhu, tidak pernah meninggalkan wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, dan seterusnya. Adapun yang keempat, nah ini yang keempat, ini materi yang agak panjang, yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 adalah sifat wudhu Nabi. Sifat wudhu Nabi. Jadi bagaimana tata cara wudhu yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu yang keempat. Adapun yang kelima masih seputar wudhu. Yang kelima adalah pembatal wudhu. Wudhu itu bisa batal karena sebab apa saja. Itu yang kelima. Pembatal wudhu. Itu yang kelima. Adapun yang keenam adalah
Yang keenam, perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Ya, perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Itu nomor 6. Yang ketujuh tentunya nggak bisa tuntas malam hari ini, ya, karena panjang ini, ya. Berarti nanti sampai beberapa kali pertemuan masalah wudhu tok ini. Ini belum bahas yang setelahnya wudhu, belum ini ya. Yang ketujuh adalah perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Jadi apa saja yang kita diwajibkan untuk berwudhu ketika melakukan amalan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan amalan-amalan tersebut wajib berwudhu. Nah, tak kasih bocoran, diantaranya sholat, tawaf. Orang tawaf harus suci, tidak suci tidak sah tawafnya, makanya harus wudhu. Nah, itu nanti kita akan sebutkan. Itu materi yang nomor yang ketujuh ya, perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Yang kedelapan adalah perkara-perkara yang disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Ya, disunnahkan untuk berwudhu. Seperti berzikir, itu wudhu dulu kalau bisa. Termasuk juga kalau baca Al-Quran, itu kalau bisa wudhu dulu. Ya, termasuk macam-macam lah, macam-macam. Jadi terakhir sampai nomor 8, Bapak Ibu sekalian. Perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan masuk yang pertama lebih dahulu. Nah, apa tadi yang pertama? Seputar wudhu. Ya, definisi wudhu. Apa sih definisinya wudhu itu? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara definisi, itu artinya kita tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Apa wudhu itu secara lugawi, secara bahasa? Itu kalau bahasa kerennya secara etimologi. Nah, itu ya. Apa definisinya wudhu secara bahasa? Ternyata kata para alim ulama, wudhu itu berasal dari kata al-wado'ah. Al-wado'ah. Apa artinya al-wado'ah? Ini secara bahasa loh ya. Secara etimologi, secara lugawi, berasal dari kata al-wado'ah. Al-wado'ah artinya bersih atau cerah, kebersihan atau kecerahan, bersih atau cerah, yaitu itu definisi bahasa. Adapun kalau definisi secara istilah panjang, agak panjang. Apa itu definisinya wudhu? Secara istilah atau kalau bahasa kerennya terminologi. Ya, secara definisi syar'i, secara istilah. Wudhu itu adalah menggunakan air, ya harus pakai air karena wudhu. Kalau tayamum pakai debu. Lah ini karena bahasanya wudhu, kita belum bahas tayamum ya. Ini masih wudhu dulu ini. Ya. Jadi wudhu itu adalah menggunakan air pada tempat-tempat tertentu di badan kita. Menggunakan air pada tempat-tempat tertentu pada badan kita. Makanya tidak semua badan itu terkena air wudhu. Contohnya bahu, nggak perlu dikasih air wudhu. Jadi wudhu ketika membasuh tangan ya sampai siku, ya sampai siku. Termasuk misalnya leher, nggak perlu. Karena berwudhu ketika membasuh wajah itu cuman cukup sampai dagu. Adapun di bawah dagu, leher, nggak perlu. Kaki, ya sampai mata kaki, nggak perlu sampai betis, apalagi sampai lutut. Makanya bagian badan tertentu. Nah itu ya, saya ulang definisinya. Menggunakan air pada tempat tertentu pada badan kita untuk menghilangkan sesuatu. Nah ini yang paling penting. Untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Untuk menghilangkan sesuatu
yang menghalangi sahnya sholat. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Jadi kalau nggak pakai wudhu, maka sholatnya tidak sah. Maka supaya sah, ya dengan berwudhu. Nah, itu ya. Berarti Ustadz kalau gitu, tempatnya tertentu Ustadz ya? Iya, tertentu. Berarti kalau misalnya membasuh tangan, itu berarti sampai siku Ustadz. Iya, sampai siku. Lebih dari siku? Enggak, bukan bagian badan yang terkena air wudhu. Tapi maaf Bapak Ibu, walaupun syariatnya itu sampai siku, ternyata saya masih banyak melihat di antara bapak-bapak ini, terutama bapak-bapak, yang saya lihat wudhu ketika membasuh tangan tidak sempurna. Kenapa? Sekotnya kering. Jadi rupanya lengannya lengan panjang, lengannya itu bajunya itu dia apa? Wingkis apa lingkis itu ya? Wingkis, ya, dilipat. Lalu dia wudhu, ternyata sekotnya ini masih kering, nggak kena. Padahal ini bagian yang terkena air wudhu. Seperti itu, sampai siku. Ya, jadi berarti sholatnya tidak sah. Bayangkan, ya, baik. Oleh karenanya penting materi ini karena ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang pertama sudah selesai, definisi wudhu. Ya, sekarang kita akan masuk ya nomor 2. Tapi sebelum masuk nomor 2, mungkin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, Ustadz, tadi wudhu itu definisinya katanya menggunakan air. Itu air apa Ustadz? Nah, air yang bisa dipakai untuk wudhu itu apa? Bapak Ibu, kalau ditanya air apa saja yang bisa dipakai wudhu, ya cuma 7, jangan dikurangi. Pilih salah satu dari 7 ini boleh, jangan dikurangi, jangan ditambah, cuma 7 ini aja. Lu air apa saja itu? Salah satu boleh kita pilih. Yang pertama adalah air hujan, boleh wudhu dengan air hujan, boleh. Cuma 7 aja, 7 air boleh dipakai wudhu. Bisa dipakai wudhu. Selain 7 nggak bisa. Hanya 7. Yang pertama air hujan. Yang kedua air laut. Air laut. Air laut. Asin memang. Ya, tapi boleh. Suci dan menyucikan. Ya. Nomor 2 air laut. Ya. Nomor 3 air sungai. Boleh. Air sungai. Yang nomor 4 air sumur. Boleh. Boleh. Yang kelima mata air. Mata air pusat. Ya, mata air. Sumber. Nah, boleh. Yang keenam air salju. Boleh. Ya dingin. Tapi boleh. Boleh. Air salju. Yang terakhir air embun. Meskipun mungkin kita ambil embun itu, kita gunakan, ya. Dan wudhu kan tidak harus sampai menetes. Yang penting basah pada bagian-bagian tertentu pada badan kita. Nah, ya, baik, kita lanjutkan. Jadi itulah 7 macam air yang boleh digunakan untuk berwudhu atau bersuci. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Nomor 2. Kan sampai berapa tadi itu? 8. Nomor 2. Dalil-dalil disyariatkannya wudhu. Mana dalilnya? Wudhu itu disyariatkan. Dalilnya banyak. Saya sebutkan 4 saja. Mudah-mudahan mewakili dari sekian yang banyak. 4 saja. Yang 1 dari Al-Quran. Yang 3 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan satu persatu. Yang pertama dulu dari Al-Quran. Di mana dalilnya? Di Quran itu boleh wudhu. Disyariatkan wudhu maksud saya. Mana dalilnya disyariatkan untuk wudhu? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 5. Al-Ma'idah. Ayatnya ayat yang ke-6. Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kita dengarkan murotalnya. Agak panjang ini ayatnya. Satu ayat tapi agak panjang.
Allah berfirman Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah Ta'ala berfirman, Al-Maidah ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, mau sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan musafir atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh wanita, maka jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Jelas sekali di sini. Jelas sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan dalil disyariatkannya wudhu. Ustadz tadi kok tidak saya dengar berkumur sambil menghirup air ke hidung? Hadis. Di Quran disebutkan yaitu wajah, tangan, lalu kemudian kepala, lalu kaki. Adapun berkumur itu di hadis Nabi. Yang lebih detailnya nanti sifat wudhu Nabi, tata cara wudhu Nabi. Nah, itu ya. Baik, begitu juga tayamum. Di sini disebutkan yang diusap hanya wajah sama yaitu tangan. Adapun tangan ini yang diusap punggung tangan. Kalau tayamum, punggung tangan. Ya, punggung tangan. Jadi nggak sampai ke siku. Jadi kita letakkan kedua telapak tangan kita ke salah satu benda dimanapun yang berdebu, seperti meja ini misalnya, nggak usah dicari-cari mana debunya, nggak usah. Insya Allah ada debu lah, ya. Kita tempelkan, lalu kemudian kita usapkan ke wajah sekali, lalu kemudian punggung tangan kanan sekali, punggung tangan kiri sekali, selesai. Ya, jadi nggak usah kemudian begini, nggak usah karena ini sudah nempel debu, jadi cukup begini aja. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Allah tidak menyulitkan kita. Ya, baik. Sekarang dalil yang nomor 2. Kan ada 4 dalil. Dalil nomor 2 adalah dalil yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Nomornya 224. Sahih Muslim 224. Tapi ini nomor asli semua ya yang saya sebutkan, bukan nomor cetakan terjemahan, nomor asli. Saya bacakan nomor 224 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Artinya Allah tidak akan menerima salat. Loh, nggak diterima. Saya ulang. Allah tidak akan menerima sholat
yang dilakukan tanpa bersuci. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil pencurian atau pengkhianatan atau penipuan. Nah, mungkin. Makanya orang mencuri lalu diinfakkan ke masjid nggak diterima oleh Allah infaknya. Ya, orang korupsi, ya korupsi untuk bangun masjid, yang nggak diterima ya sedekahnya. Sama seperti kalau dalam dunia perfilman itu film Robin Hood. Anda kalau pernah lihat film Robin Hood, itu kan dia mencuri harta orang-orang kaya. Tapi tidak dimakan sama dia, dibagikan fakir miskin. Kan gitu. Tetap mencuri tidak mungkin jadi halal karena tujuannya untuk fakir miskin. Sekali haram, ya haram. Seperti itu. Sama dengan kalau panjenengan pernah melihat dunia perfilman wali. Ya, itu ya. Sunan Kalijaga. Nah, gitu ya. Itu kan mencuri harta orang-orang kaya di film itu, ya. Lalu kemudian kan dibagikan ke fakir miskin. Mencuri tetap mencuri, haram tetap haram. Ya, gak mungkin mencuri jadi halal karena tujuannya baik, mustahil. Haram tetap haram. Kembali ke materi kita, sholat tidak sah kalau tidak bersuci, gak diterima oleh Allah sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga. Dalil ketiga. Dalil yang ketiga adalah riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nomornya 3760. 3760. Saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah." Lihat perkataan Nabi. Sesungguhnya aku diperintah oleh Allah. Loh, Nabi diperintah oleh Allah. Apa perintahnya? Untuk berwudu apabila aku hendak sholat. Aku diperintah oleh Allah untuk berwudu apabila aku akan mengerjakan sholat. Ya, baik, berarti ini dalil disyariatkannya wudu. Dalil terakhir yang keempat. Nah, ini dalil terakhir yang keempat. Yang keempat ini, yang keempat. Ya. Dalil yang keempat adalah disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya 61. Abu Dawud nomor 61. Saya bacakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kita dengarkan, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Oh, jelas sekali. Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuncinya salat itu adalah suci. Kuncinya salat itu bersuci. Maksudnya wudhu. Dan yang mengharamkannya itu takbir. Maksudnya mengharamkannya, orang kalau sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka semua yang dilakukan di luar sholat haram dilakukan di dalam sholat. Haram. Tertawa nggak boleh. Di luar sholat boleh. Boleh. Tetapi di dalam sholat nggak boleh. Jadi saya ulang, kunci sholat itu bersuci. Yang mengharamkannya itu takbir. Kalau sudah takbiratul ihram, sudah nggak boleh melakukan bicara, ngobrol, nggak boleh, nggak boleh. Terus yang terakhir, dan yang menghalalkannya itu salam. Jadi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka semua yang tadi haram di dalam sholat boleh setelah salam, ngobrol, ya. Terus kemudian ya, macam-macam. Semua yang dilakukan di luar sholat boleh.
Jadi kunci sholat itu bersuci, yang mengharamkannya takbiratul ihram, yang menghalalkannya salam. Baik, itu dalil yang nomor 4. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ada tambahan riwayat yang lain. Dan ini penting untuk saya sampaikan. Bahkan saya belum baca sudah merinding ini. Kenapa? Karena dalilnya luar biasa. Apa disebutkan di mana? Riwayat Al-Bazzar. Hadis riwayat Al-Bazzar dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ini cuma tambahan aja, tambahan. Nomornya 539 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib 539. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu salasatu aslasin." Kata Nabi, sholat itu dibagi 3, kata Nabi. Jadi isinya sholat, panjenengan kalau pengen tahu, intine sholat, isinya sholat, itu 3. Hanya 3. Apa saja itu? 1, at-tuhuru sulus. 2, warruku'u sulus. Sulus ya, bukan fulus, bukan. Sulus. Ya, ini kedengarannya fulus atau mempeng gitu ya. Masalah duit ini ya. Bukan, ya. At-tuhuru sulus. Warruku'u sulus. Wassujudu sulus. Kata Nabi, sholat itu dibagi 3. Sepertiga, sulus, sepertiga. Sepertiga itu bersuci. Wudu, sepertiga. Sepertiga kedua, ruku. Sepertiga ketiga, sujud. Jadi intinya sholat, wudu, rukuk, sujud. Belum kelar. Nabi melanjutkan, faman addaha bihaqqiha kubilat minhu wa kubila minhu sairu amali. Apabila 3-tiganya ini sempurna, wudunya bagus, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, sholatnya diterima, dan seluruh ibadahnya yang lain diterima oleh Allah. Otomatis zakatnya, hajinya, puasanya, semuanya diterima. Asalkan 3 ini sempurna. Berat ini soalnya. Berat. Karena banyak orang yang rukuknya tidak sempurna. Sujudnya kacau balau. Gak sempurna. Baik itu tidak sempurna gerakannya atau bacaannya dan seterusnya. Baik. Jadi intinya sholat 3. Terus belum titik, masih koma. Waman ruddats alaihi. Nah ini yang bikin saya merinding. Waman ruddats alaihi salatuhu rudda alaihi sairu amali. Dan barang siapa yang sholatnya ditolak, tidak diterima, maka seluruh amalannya yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Berarti barometernya itu sholat. Makanya sholat itu ditempatkan ranking kedua setelah syahadat. 2 kalimat syahadat. Kalau ini sempurna beres, ibadah yang lain dianggap beres. Tapi sekali nggak beres, ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo beresnya sholat itu apa? 3. Wudhunya, rukuknya, sujudnya. Ya, makanya pentingnya belajar sholat mulai dari wudhu ini ya, untuk memperbaiki. Baik, kita lanjutkan ya. Loh Ustadz, lah terus gimana saudara kita yang belum tahu sudah meninggal duluan? Ya apa Ustadz, belum tahu kajian ini ya. Maka jawabannya adalah Allah tidak menghukum bagi mereka yang tidak tahu. Yang dihukum itu adalah sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Wis enak gak melok taklim ya Ustaz. Ya. Daripada melok taklim tambah salah kabeh aku iki Ustaz. Ya medeni ya. Ya apa ini kira-kira kalau Anda dihadapkan seperti ini, mending nggak taklim sekalian, tambah salah. Kenapa? Karena Quran sudah turun, hadis Nabi sudah turun, maka tidak ada alasan lagi. Kecuali maaf, panjenengan pernah dengar kan? Ada 4 orang yang nanti akan diuji oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama idiot, mulai kecil idiot. Yang kedua orang tuli, yang ketiga orang tuli. Yang nomor 3 adalah
orang gila. Gila. Yang keempat, orang yang tinggal di satu tempat yang di situ nggak ada ustadz, nggak ada masjid, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada. Misalnya dia tinggal di daerah Eskimo. Nah ini, ya. Makanya nanti di hari kiamat, ya, ketika Allah perintahkan 4 orang ini, apa kata Allah? Diuji oleh Allah. Masuklah kalian semua ke neraka. Maka kata orang yang idiot, ya Allah, bagaimana mungkin engkau masukkan aku ke neraka? Lalu mulai kecil aku dijadikan bahan tertawaan oleh teman-temanku. Dilempari batu, diolok-olok. Aku idiot, gak kenal Islam. Ya apa caranya aku bisa belajar agama? Lawang aku idiot. Yang kedua adalah, yaitu orang gila. Bagaimana aku belajar bisa sholat dengan baik? Lawang aku ini gila. Ya, sampel. Ya, piye masuk neraka itu loh ya. Lawang saya ini hilang akal. Yang ketiga, orang apa tadi yang ketiga? Tuli. Bagaimana aku bisa menerima yaitu dakwah? Lawang aku lahir sudah tuli aku ini. Nggak tahu apa-apa. Seperti itu. Yang keempat, orang yang tinggal di daerah terpencil. Bagaimana aku bisa masuk neraka? Sedangkan ustadz aja nggak ada yang ngajari aku. Nggak ada kiai, nggak ada ulama. Aku nggak kenal apa itu wudhu, apa itu sholat. Ya. Itu katanya Rasulullah SAW. Andai kata 4 orang itu ketika Allah perintahkan masuklah kalian ke dalam neraka. Dan mereka sami'na wa atokna. Langsung masuk neraka. Wis, gak pakai tanya, sudah, gak pakai komplain, langsung masuk. Maka neraka itu akan dibuat dingin oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hanya menguji. Do akhirat sih komplain, apa mana urip dunia ini. Di akhirat itu loh, gak nurut. Di akhirat sudah gak nurut. Suruh masuk neraka, ngeyel. Apalagi hidup di dunia. Lah terus nasibnya orang itu, 4 orang itu ujung-ujungnya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Riwayat yang pernah saya baca adalah mereka dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Dimaafkan. Baik. Nah, kecuali 4 inilah panjenengan Anda tinggal Wisma Tropodo, dekat Masjid Darussalam. Ya, mohon maaf ini, mohon maaf. Tidak apa ini sempurna, fisik sempurna, bisa mendengar, dengan bisa berpikir. Oh ya. Maka ternyata nggak taklim, ya tambah dihukum. Ya, makanya kudu taklim tetap. Ya. Meskipun wedi, ya karena apa? Karena tambah ketahuan semua salahnya. Gak apa-apa, namanya proses belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 3, materi nomor 3. Kan nomor 1 definisi, nomor 2 kan dalil. Dalilnya sudah 4 tadi. Sekarang yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Keutamaan wudhu. Nah, keutamaannya banyak, Bapak Ibu. Saya sebutkan tidak semua ya, beberapa saja. Satu. Wudhu itu bagian atau setengah dari iman. Wudhu itu separuhnya iman. Wudhu itu bagian dari iman. Setengahnya. Sebagian dari iman. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya saya bacakan penggalannya saja, enggak semuanya. Dalilnya adalah riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim nomornya 223. Ya. Saya bacakan ya, Sahih Muslim nomor 223 dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Artinya, bersuci itu sebagian dari iman, bagian dari iman. Makanya kalau ditanya ciri-ciri orang beriman itu bagaimana? Ya salah satunya suka menyucikan dirinya, bersuci. Ya, suka bersuci. Wudhu salah satunya ini. Nomor 2 sekarang, keutamaan nomor 2. Nomor 2, wudhu dapat menghapus dosa. Wudhu dapat menghapus dosa. Ustadz, ini dosa apa Ustadz yang dihapus ini? Jawabannya dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, yang dihapus itu dosa kecil, bukan dosa besar.
Baik. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Wudhu itu dapat menghapus dosa kecil. Ya. Ustaz, dosa kecil itu banyak tak? Dosa kecil itu banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak. Kalau sama dosa besar. Dosa besar itu ulama beda pendapat. Kalau kita lihat di dalam bukunya Imam Az-Zahabi rahimahullah, judulnya Al-Kabair, kitab khusus tentang dosa-dosa besar. Itu kurang lebih nggak sampai 80, 76 kalau nggak salah. 76 dosa besar, hampir 80, hampir 80. Baik ya. Ada yang mengatakan lebih sedikit dan seterusnya. Tapi kalau dosa kecil itu banyak. Ya, baik. Bedanya apa? Insya Allah di lain kesempatan aja ya. Jadi karena nanti tambah melebar. Ini masalahnya pembahasannya tentang dosa, ya, dosa. Intinya wudhu itu menghapus dosa kecil. Ustadz dikasih contoh aja Ustadz. Contoh satu aja. Contoh dosa kecil. Apa itu? Melihat sesuatu yang tidak halal untuk kita. Itu dosa kecil. Melihat wanita yang bukan mahram. Itu dosa cilik. Lu ya sering Pak Ustadz. Nah makanya. Ya itu. Suka lihat aurat. Ya itu dosa kecil. Ini kalau sering ya numpuk terus. Ya makanya ini wudhu itu peluntur dosa. Ya meluntur dosa. Itu baru contoh satu itu. Ya, contoh satu. Baik, kita lanjutkan. Termasuk ibu-ibu Ustaz, melihat laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki tampan. Iya termasuk, sama seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, sampai begini kata Nabi, suami istri loh ini ya, suami istri. Apa kata Nabi? Riwayat Abu Dawud. Kata Nabi SAW, la tubashirul mar'atul mar'ata litan'ataha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Jelas sekali. Janganlah seorang wanita menceritakan kecantikan wanita lain yang telah ia lihat kepada suaminya. Seakan-akan suaminya melihat wanita yang diceritakan tersebut di hadapannya. Contoh, sebaliknya juga begitu, laki-laki nggak boleh. Contoh wanita, dia bilang sama suaminya, Pak, aku tadi datang di kemanten tadi, acara walimah tadi. Wah, kemanten perempuannya wayu, kulitnya kulo putih. Aku nggak pernah lihat orang cantik kecuali kemanten tadi. Itu suaminya bayang loh. Insya Allah gak koyok kone, insya Allah. Nah itu, ya repot ini. Iya jangan. Akhirnya bayangkan. Saya teruskan dikit ya. Membayangkan, jangan. Suami juga begitu. Aku tadi di jalan ketemu laki-laki, top, ganteng. Tinggi badan atletis, ya pokoknya ganteng. Istrinya bayangkan, nek kon kepet, nek kon. Ya, karena suaminya ini kalau pagi, ya mandinya itu baru siang. Mulai pagi itu sarungan, kaos kutangan, yang diperhatikan itu cuma burungnya saja. Burung peliharaan, ya burung peliharaan. Itu tetap kepet, gak adus-adus. Makanya istrinya dalam hati, nek kon kepet, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nggak boleh diceritakan, nggak boleh. Tutup. Apa yang kita lihat tutup, nggak usah. Kalau pasangan kita tanya gimana tadi, pengantinnya tadi, biasa, namanya pengantin, ya, seperti itu. Ya, itu, ya baik. Iya, WA ditunjuk. Juga nggak boleh, ya. Saya juga begitu kalau ditanya, ya apa tadi pengajian ibu-ibu tadi? Tua-tua ibu. Tua-tua. Seperti itu. Ya. Kenapa? Iya, seperti itu. Sudah. Tua-tua. Gitu ya. Seperti itu. Ternyata satu saat ikut, ternyata bling-bling semuanya. Ya, makanya dalam hal itu dosa pandangan mata ya. Baik, kita lihat mana dalilnya. Saya sebutkan satu ini ya karena sudah masuk waktu Isya. Wudhu dapat menghapus dosa kecil. Dalilnya hadis riwayat Ahmad. Nomornya 21.180. Nomornya 21180. 21.180.
Saya bacakan ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ar-rajulul muslim, kharajat dhunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi, fa idza qa'ada maghfuran lahu." Artinya, apabila seorang muslim wudu, kata Nabi, muslim berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari pendengarannya. Semua dosa yang dimunculkan dari telinga, mendengarkan gosip, mendengarkan ghibah, ya, aibnya orang, mendengarkan dosa-dosanya keluar. Terus penglihatannya, yang ia lihat, dosa yang ia lihat dari matanya, luntur. Kedua tangannya, apa dosa kedua tangan? Mendolimi orang, ngambil hartanya orang, macam-macam ini. Terus, dan kedua kakinya, apa dosa kedua kaki? Suka pergi ke tempat-tempat maksiat yang Allah tidak ridho. Terus kata Nabi, apabila ia duduk, fa'idha qa'adha maghfurun lahu. Apabila dia duduk menanti sholat, ia duduk dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Jadi dia wudhu di rumah atau wudhu di masjid misalnya, maka itu dosa yang ada di pendengarannya habis, yang ada di penglihatannya luntur, yang ada di tangannya luntur, yang ada di kakinya luntur, dan dia duduk nunggu qomat, nunggu iqamah, maka dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Ia duduk dalam keadaan dosa-dosanya diampuni, tapi dosa apa tadi? Kecil. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian ya. Terus ini kapan marinya Ustadz? Ya sabar ya. Menuntut ilmu harus sabar. Insya Allah bulan depan, ketika mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Bulan ini ada Selasa kelima. Ini tanggal berapa ini? 22. Ditambah 7. Oh ada 29. Insya Allah. Kalau memang Allah takdirkan kita ketemu lagi, maka berarti pekan depan. Insya Allah ya, kita lanjutkan lagi. Baik, demikian. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.